bulan ini proses itu masih jalan dan masih bisa berubah. Masih jalan. Ya, masih jalan. Makanya saya pikir tadi, kalau yang sudah keluar rekomendasi pasti saya rasa nggak rubah. Saya rasa nggak rubah. Misalnya, contoh saya Gerindra, itu kan masih gampang tuh. Masih gampang, karena di tingkat bawah kan jadi ribut. Maka tergantung Demokrat kemana nanti. Saya pikir itu masih bisa dikotak-atik. Ya. Nah, terus kalau Nasdem P3 saya rasa itu final. Tidak bisa diotak-atik itu. Kemudian adalah PKS, PKB juga saya rasa sudah final. Termasuk berkarya juga masih menjadi persoalan apakah final tidak, karena itu nasib Haris. Ya kan? Tetapi dalam dinamika politik saya katakan tadi bahwa apapun pasangan bisa terjadi di sini, perubahan. Menjelang hari H. Ingat, kita punya pengalaman dulu bahwa hari-hari menjelang pendaftaran baru tahu kemana dukungan. Kan gitu ya di pemilu sebelumnya. Nah, ini kan bisa juga kemungkinan besar terjadi dengan analisa tadi. Jadi dalam politik ini saya analisa dua. Pertama adalah analisa dalam terukur partai itu ya, pertama survei. Yang kedua apa? Basis keuangan. Jangan salah. Seorang calon yang basis keuangan kecil walaupun survei tinggi itu jadi belum tentu masuk. Kenapa? Banyak sekali butuh yang dana modal perjuangan itu ya, menggerakkan roda partai, ya kader partai itu tidak keluar dari duit partai, itu harus dari calon. Nah, bayangkan kalau elektabilitasnya bagus, kemudian dananya kurang, ya itu mikir-mikir juga. Maka dua pasangan ini penting gitu. Iya. Oke. Terkait dengan proses eskalasi partai yang masih sangat hangat, dan sejauh ini belum ada kandidat di luar Haris. Haris pun sekarang posisinya masih agak gamang karena berkarya belum jelas juga, kan ada dualisme di berkarya. Terkait dengan molornya keluar rekomendasi parpol di mana pendaftaran 1 bulan lagi, siapa yang dirugikan terhadap hal ini, Bang? Nah, saya katakan gini. Maka saya katakan awal tadi bahwa pemain yang menentukan nanti siapa bisa maju, siapa tidak, siapa gagal di start pertama ini, itu adalah Partai Amanat Nasional. Kalau dia masih berposisi seperti saat ini, wait and see, dia akan baca, dia akan lihat, nanti baru dia putuskan. Nah, ini sangat merugikan orang dua ini. Menurut saya, kalau Haris lah, Haris itu anggap sajalah, udah oke. Kemudian PDIP juga saya rasa nggak no problem lah dia. Tanggal 17 pasti diumumkan tuh, udah tahu siapa. Karena sudah bisa dibaca politiknya. Ratu ya? Iya, sudah dibaca itu. Udah bisa kita baca dari simbol-simbol politiknya, pernyataan-pernyataan politiknya itu. Saya berpendangan itu pasti seperti itulah. Hanya saja cari momen saja supaya itu lebih diingat, lebih dikenal gitu ya. Nah ini apalagi ada juga pernyataan dari Edi Purwanto nggak robah, pernyataan dari anggota dewan di provinsi juga nggak robah katanya. Kalau nggak robah berarti kita membacanya sebagai pengamat ya apa yang terjadi di dalam fenomena simbol-simbol yang sudah digambarkan itu. Gitu. Nah siapa yang dirugikan? Ini dua orang ini apa? Pasangan Pasha dengan pasangan PU itu. Oh, Pasha dan Fakhrudin Umar. Ini kalau saya lihat ini bahasanya orang berdua ini pertarungan hidup dan mati. Kecuali PAN sudah menentukan arah. Kalau PAN sudah menentukan arah, enak dia. Artinya sudah ada pernyataan PAN besok pagi atau setelah PDIP dia PAN ngomong, wah kami ikut yang pihak ini. Maka enak. Kalau PAN-nya masih molor sampai menjelang pendaftaran, wah itu hidup mati di orang dua kan. Karena inilah akan ada jatuh korban salah satu atau untung dua-duanya. Yang dirugikan dalam bentuk apa, Bang? Psikologis pendukung atau secara finansial atau secara garis politik? Yang pertama adalah yang akan dirugikan tentunya ini kan orang punya harapan besar. Para garis pendukung ini kan punya harapan besar. Siapa yang sudah dimunculkan, tim yang sudah dibentuk, gerakan yang sudah dilakukan selama ini, itu kan berharap mendapat dukungan partai dan itu berharap ikut pertarungan yang berikutnya. Ya kan? Artinya akan banyak kerugian baik secara psikologi politiknya
maupun secara psikologi masanya, termasuklah konstituen. Barangkali warga Jambi juga mengalami kerugian. Kenapa warga Jambi kerugian? Ini kita kan sebagai warga yang punya hak pilih, itu harus mempunyai banyak pilihan. Dari yang sudah beredar itu, harapan masyarakat, empat-empatnya bisa masuk. Empat-empatnya menjadi multi choice yang akan dipilih nanti. Tapi kalau sudah ada mengorbankan salah satu, bisa jadi ini sudah dibentuk ya menjadi kerugian yang begitu besar. Termasuk masyarakat akan mengalami kerugian. Mungkin termasuk bahwa pendaftaran tinggal 1 bulan, pemilihan tidak lama lagi, bulan 2 sudah pemilihan. Harusnya sekarang kandidat sudah memaparkan visi, misi, program. Tapi sekarang masyarakat masih dipertontonkan dengan eskalasi di tingkat partai. Gitu. Itu kerugian untuk masyarakat juga, Bang ya? Iya, nah makanya saya berpendapat bahwa tidak eloknya sebenarnya di dalam hal perpolitikan kita di Gubernur Jambi ini adalah sampai detik ini kita belum tahu arah apa yang mau dimunculkan, mau dibangun, mau diperbuat, program apa dari para kandidat ini. Sampai hari ini dengan partai politik. Nah, dan itu bisa dimaklumi bagi orang yang paham dinamika politik. Kenapa? Tidak akan bisa dia memunculkan program kerja, visi misi ketika belum klop partainya mana. Karena harus ada sinkronisasi ideologi partai, arah perjuangan partai dengan si calon. Ini harus ada kompromi politik di situ. Kalau ini belum ada, maka itu belum ada juga. Dan itu sangat merugikan sekali bagi kita masyarakat. Masa menjelang pemilihan begitu, baru dia ngomong kami bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya nggak segampang itu. Harusnya awal-awal sekarang. Makanya menurut saya dinamika politik bolehlah. Tapi kepastian untuk masyarakat, kepastian untuk calon, jangan dipermainkan oleh partai politik. Itu penting. Itu benang merahnya. Benang merahnya itu. Oke Bang, kita menarik juga nih melihat fenomena di Pilgub terutama ya. Kalau di Pilgub mungkin kita mantaunya kurang detail, tapi di Pilgub kita mantau cukup detail bahwa banyak kandidat yang kemudian menjadi kader-kader instan partai politik. Padahal padahal ada kader yang sudah lama artinya mengabdikan diri di parpol, lalu kemudian ada kader baru, terus partai kok lebih dominan ke kader baru. Nah, fenomena apa, Bang? Kira-kira ada fenomena apa muncul kader-kader instan, kemudian itu yang diakomodir oleh partai politik? Ya, jadi saya menarik satu simpulan dari kejadian demikian ya. Satu simpulannya bahwa sesungguhnya partai politik di Republik ini, termasuk di Provinsi Jambi, tidak gagal total dalam pelaksanaan rekrutmen politik. Gagal total dalam rekrutmen politik. Gagal total. Apa itu rekrutmen politik? Maka secara teori di ilmu politik kan sudah dikasih tahu. Anda kalau mau mimpin, maka masuklah partai politik. Karena Anda di situ akan digodok menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan ujuk-ujuk begitu nyalon masuk gitu loh. Tapi sebelumnya 5 tahun kerjaan parpol menggodok orang untuk jadi pemimpin. Satu catatan bahwa ini gagal. Yang kedua, ada paradigma partai kita di Republik ini, termasuk kita di Jambi ini juga, paradigma kemenangan yang melupakan hak dari kedaulatan rakyat. Jadi paradigmanya kemenangan, baik itu partai maupun si calon. Tadi lupa hak gitu. Padahal filosofi, perlu diingat, filosofi yang namanya perlu ada keterwakilan kursi, jumlah kursi itu adalah filosofi kita. Bahwa kita sudah menyerahkan milik orang menjadi anggota dewan. Kalkulasi jumlah itulah jumlah suara. Itu nanti yang akan dibawa oleh partai untuk mendukung salah satu. Artinya kita setuju akan dukungan partai. Nah ini kan tidak boleh dimain-mainkan gitu loh. Jadi figurnya muncul. Nah akibat dari paradigma kemenangan, maka dia punya indikator dinilai. Maka saya katakan indikatornya ada 4. Ya, ada 4 indikator menjadi kuncinya. Pertama, partai akan cenderung mencari orang yang sudah membumi tingkat popularitasnya. Satu. Tidak penting apakah dia kader atau bukan. Bukan, dia tidak lihat kader atau tidak. Ya kan, dia kalau ukurnya umum itu. Pertama, dia memiliki popularitas yang membumi.
Yang kedua, sudah memiliki prestasi yang terukur. Prestasi yang terukur, sudah bisa diukur prestasinya. Yang ketiga, sudah memiliki basis massa yang jelas. Dan yang keempat, sumber dana yang banyak. Jadi partai tidak melihat kader saya atau bukan kader saya, katanya. Kalau punya 4 ini, salah satu 4 ini, khususnya 4 ini yang bagian 4 gitu, maka inilah yang akan saya angkat. Nah, bagi partai yang normal, maka dia akan bicara 4 ini menjadi indikator inti. Maka bayangkan saja misal, makanya seorang kader masuk partai, Anda jangan berpikir Anda sebagai seorang kader partai nanti akan didukung partai. Belum, maka penuhi 4 ini. Jadilah orang yang populis, jadilah orang yang punya prestasi yang terukur, jadilah orang yang memiliki basis massa yang jelas dan banyak duitnya. Tapi kalau ini nggak ada ya jangan berharap gitu loh. Ini fenomenanya, fenomena paradigma kemenangan yang dipakai oleh partai politik hari ini. Jadi jangan salah ada kucu lontak gitu ya, masuk dari luar. Tapi kan masuk. sebenarnya partai politik ini mengaku memiliki basis ideologi yang diperjuangkan. Misal PDI, Marhen. Artinya kalau ingin mewujudkan Marhenis harus menempah kader lama. Nggak bisa kan kader ditempah dalam 1-2 hari kemudian menjadi Marhaen. Begitu juga partai PKS yang hari ini juga partai ideologis. Kita sebut bahwa banyak tokoh-tokohnya orang-orang ideologis. Nah, artinya apa mungkin orang-orang yang direkrut dalam waktu singkat kemudian mampu menjadi kader ideologis? Ya, makanya saya katakan di dalam momen pemilu kita, Pilpres, hilang itu format arahan ideologis partai politik. Ya, maka saya katakan tadi tugas parpol itu adalah rekrutmen politik. Ibarat perusahaan itu dia godok orang untuk jadi pemimpin. Disitulah ideologinya masuk, disitulah pola pemimpinnya masuk, cara mimpinnya masuk. Maka antar partai punya karakter beda-beda orang mimpin. Tapi ini kan tidak ada. 5 tahun mereka nggak berpuas. Ujung-ujung orang lain masuk, gitu kan? Nah ini, maka paradigma kemenangan yang saya katakan semi negatif, ya, kausi negatif paradigma, ya, yaitu kausa negatif paradigma yang dipegang oleh partai. Dia tidak melihat kader atau bukan, yang lihat 4 tadi. Saya katakan 4 tadi. Pertanyaan apakah itu akan bisa menjalankan ideologinya? Ya bakal nggak bisa. Karena orang digodok itu kan ya dari awal 4 tahun itu digodok semua. Ya, gitu. Karena kita tahu pemerintah pun mengalokasikan dana untuk kaderisasi di partai, ya kan? Bahkan dana itu kan dialokasikan dalam bentuk 1 suara berapa rupiah gitu. Artinya dana itulah yang digunakan untuk proses kaderisasi. Nah ini kemunduran dalam sistem pemilu kita atau seperti apa, Pak? Kalau menurut saya adalah tadi bisa dikatakan, sepakat saya memang ada kemunduran dalam sistem demokrasi kepartaian di Republik ini. Dalam hal pilkada. Dan itu juga bisa terjadi di Pilpres. Orang lain masuk. Bahwa salah satu indikator kemunduran itu adalah begitu partai tidak mampu memproduk orang untuk menjadi pemimpin memenuhi 4 indikator yang saya katakan tadi, maka disitulah menunjukkan bahwa apapun yang diberikan negara sumber dana, mereka tidak pernah bisa mewujudkan itu. Maka itu sebenarnya hasilnya 0. Kalau memang terjadi demikian. Maka ada pergeseran dari sistem pembinaan, sistem rekrutmen di partai kita, itu yang tidak